kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Pada video kali ini kita akan coba membahas chapter terbaru dari Battle to Heaven, yaitu chapter 350, dimana pada chapter ini diterangkan tentang kemunculan dari leluhur Xiaoyan, yaitu Xiao Xuan. Oke, kita mulai ceritanya di awal pertempuran. Di episode sebelumnya kita ketahui bahwa Xiaoyan dan kawan-kawan yang dalam perjalanan menuju makam Xiao Xuan dihadang oleh klan Hun. Dan tidak disangka bahwa klan Hun ini memiliki leluhur yang tinggal di makam surgawi, dan leluhurnya ini mempunyai kekuatan berupa doseng bintang 1. Dan tidak hanya satu, di sana ada dua leluhur klan Hun yang memiliki tingkat doseng bintang 1. Tentu saja ini menjadi kejutan dan lawan yang sangat tangguh, di mana Xiaoyan dan kawan-kawan pada saat ini hanya berada pada level Dozun. Jadi bisa disebutkan bahwa ini 6 Dozun versus 2 Doseng, ya. Jadi kemunculan mereka tidak lain adalah untuk membunuh Xiaoyan dan mengambil batu giok yang ada di tangan Xiaoyan. Mereka tidak tinggal diam, meskipun mereka menyadari bahwa bertarung dengan dua orang Doseng itu sangatlah mustahil. Tapi Xiaoyan dan kawan-kawan tidak ingin mati begitu saja, mengeluarkan skill mereka yang paling kuat pada saat ini untuk bertarung habis-habisan bersama leluhur dari klan Hun itu. Terlihat di dalam pertempuran ketika meskipun kekuatan 6 dari Dozun ini digabungkan, mereka masih tetap tidak bisa menghadapi klan Hun. Semua gabungan dari kekuatan hanya ditanggapi dengan lambaian tangan yang singkat dari para Doseng leluhur klan Hun ini. Namun di dalam keputusasaan itu akhirnya muncul cahaya merah, ada pedang terbang yang menghalangi serangan dari klan Hun. Tidak lain itu adalah pedang dari Sanen Pisau Dara, yang merupakan banseng yang dilawan oleh Xiaoyan dan kawan-kawan di chapter sebelumnya. Sanen Pisau Dara mengaku bahwa dia dipercayakan oleh Xiao Xuan untuk melindungi keturunannya, yaitu Xiaoyan. Jadi jika mereka ingin membunuh Xiaoyan, mereka harus menghadapi Sanen Pisau Dara dulu. Meskipun Sanen Pisau Dara ini berkata dengan sangat percaya diri, diperlihatkan dari bagian belakang oleh Xiaoyan bahwa tangan dari Sanen Pisau Dara ini gemetar ketakutan. Tentu saja karena dia hanya merupakan banseng, sungguh tidak mungkin untuk melawan dua Doseng sejati. Namun dengan percaya diri, Sanen Pisau Dara tidak ragu untuk melawan kedua Doseng tersebut. Akhirnya ketika serangan dilancarkan oleh dua Doseng tersebut, Sanen Pisau Dara tidak punya pilihan selain melawannya dengan kekuatan banseng yang dia miliki. Dan ajaibnya, semua serangan yang dilancarkan oleh Sanen Pisau Dara mampu menghadapi serangan kuat dari dua Doseng tersebut. Tentu saja ini membuat semua orang terkejut, bahkan Sanen Pisau Dara pun terkejut. Dia tidak menyangka bahwa serangannya bisa efektif dan bisa memukul mundur serangan yang dikeluarkan oleh dua orang Doseng. Akhirnya itu membuat dia lebih percaya diri dan menantang mereka. Jika mereka tidak pergi, maka dia akan menghabisinya. Dua Doseng tersebut akhirnya melancarkan serangan lagi untuk mengetes bahwa apakah benar banseng ini bisa menahan serangan dari mereka. Akhirnya serangan kedua pun mampu dipatahkan oleh Sanen Pisau Dara ini. Meskipun Sanen Pisau Dara masih ragu bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan dua Doseng tersebut. Namun setelah serangan kedua dilancarkan, pedang dari Sanen Pisau Dara bergerak sendiri. Itu membuat Sanen Pisau Dara juga terkejut, karena pedang itu menyerang dua Doseng tersebut tanpa kontrol dari dirinya. Dan kemudian muncullah Xiao Xuan. Ini adalah gambar Xiao Xuan. Dia akhirnya muncul dan dia berkata bahwa sebetulnya yang menyerang adalah dirinya. Dan dia mengatakan bahwa dia yang sekarang bukanlah dia yang sebenarnya, tapi hanya merupakan klon, proyeksi dari jiwa yang dia miliki. Ini pertama kalinya bagi Xiaoyan untuk bertemu leluhur Xiao Xuan, dan ini juga pertama kalinya bagi yang lainnya. Dan disini diperlihatkan bahwa Sanen Pisau Dara merupakan orang yang sangat mengagumi Xiao Xuan sejak lama, dan kemunculannya tentu membuat Sanen Pisau Dara menjadi sangat excited sehingga matanya berbinar-binar. Di sisi lain, dua leluhur dari klan Hun menyadari bahwa mereka dalam masalah.
Tapi mereka menyadari bahwa Xiao Xuan tidak mungkin muncul pada saat itu, karena menurut aturan dari makam surgawi, Xiao Xuan hanya bisa muncul 10 tahun sekali, dan sekarang itu bukan waktunya. Jadi mereka menyimpulkan bahwa yang muncul hanyalah tubuh kloning dari serpihan jiwanya, dan mereka tidak merasa tertekan oleh kekuatannya. Bahkan mereka berkata dengan sombong bahwa mereka akan menghancurkan cloning yang ada pada saat itu. Tentu saja ini tidak ditanggapi serius oleh Xiao Xuan, dan akhirnya klan Hun tersebut dapat dihancurkan oleh Xiao Xuan dalam satu gerakan. Tentu saja mereka ini dianggap semut oleh Xiao Xuan, karena beberapa ribu tahun yang lalu Xiao Xuan adalah pemimpin yang terkuat dari seluruh klan kuno. Jangankan leluhur klan Hun yang merupakan Dao Sheng bintang 1, di zaman dulu bahkan Dao Sheng bintang 9 pun tidak akan berani menantang Xiao Xuan 1 lawan 1. Maka untuk menghancurkan dua Dao Sheng yang seperti badut ini tentu saja tidak memerlukan banyak gerakan yang berlebihan. Hanya memberikan satu serangan saja, dua Dao Sheng bintang 1 tersebut langsung hancur. Setelah membunuh dua leluhur dari klan Hun, akhirnya Xiaoyan dan kawan-kawan dihisap oleh Xiao Xuan untuk langsung pindah ke makam surgawi. Namun sepertinya Sanen Pisau Darah tidak diizinkan masuk, dia dikeluarkan kembali. Xiao Xuan berterima kasih kepada Sanen Pisau Darah dan dia berjanji di hari yang lain dia akan bermain dengan Sanen Pisau Darah. Itu saja sudah membuat Sanen Pisau Darah merasa sangat senang karena bisa bertemu dengan idolanya. Lanjut di scene selanjutnya ialah Xiaoyan dan kawan-kawan sudah sampai di makam Xiao Xuan. Diperlihatkan bahwa makam itu sangatlah sepi. Ini adalah pertama kalinya bukan hanya bagi Xiaoyan dan Sunar, tetapi bagi 4 anggota klan Gu juga. Karena sepanjang sejarah tidak ada orang-orang dari klan Gu yang bisa mencapai makam Xiao Xuan. Maka tentu saja mereka menjadi gugup ketika berada di makam leluhur Xiao itu. Ketika berada di makam leluhur klan Xiao tersebut. Oke, itulah chapter terbaru dari Battle to the Heaven chapter 350. Sepertinya di chapter-chapter mendatang di chapter 351 akan diterangkan bagaimana sebetulnya kisah sejati dari Xiao Xuan, atau bagaimana Xiaoyan mendapatkan kembali darah Daoli dari leluhurnya Xiao Xuan. Oke teman-teman, itulah yang bisa admin bagi di video kali ini. Bagaimana pendapat kalian tentang penampilan Xiao Xuan dalam versi manhwa? Tentu dari segi penampilan dia terlihat lebih tampan daripada Gu Yuan. Bagaimana pendapat kalian? Jika kalian suka dengan bahas ini silahkan klik like dan share ke teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.